Aku adalah seorang gadis bangsawan yang dikurung selama 25 tahun di gudang bawah tanah oleh ibuku sendiri. Perkenalkan, aku Blanche Monnier. Aku lahir di Poitiers, Prancis pada tahun 1849. Kecantikan yang kumiliki membuat para pemuda tergila-gila untuk meminangku. Namun, semua lamaran itu ditolak oleh ibuku. Saat umurku 27 tahun, aku jatuh cinta kepada seorang pengacara. Sayangnya, ibuku menentang hubungan kami karena kekasihku dianggapnya sebagai lelaki miskin. Untuk memisahkan kami, ibuku lalu mengurungku di ruang bawah tanah yang gelap. Untuk mencegah agar aku tidak kabur, ia lalu merantaiku di tempat tidur. Untuk menghindari kecurigaan pihak luar, keluargaku memberitahu orang-orang bahwa aku sedang bersekolah di Inggris. Mereka bilang bahwa jadwalku yang padat membuatku tidak punya waktu luang, bahkan untuk sekadar kembali ke rumah. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya saat itu aku sedang dikurung di gudang bawah tanah. Hanya orang tuaku, kakak laki-lakiku, dan pelayan keluarga kami yang tahu. Aku dikurung dalam kegelapan dan kesendirian. Aku bahkan lupa bagaimana rasanya menghirup udara segar. Setelah 25 tahun, aku akhirnya ditemukan oleh pihak pengadilan Prancis yang sedang memeriksa kediaman keluargaku setelah mereka menerima surat anonim yang memberitahu bahwa keluarga Monnier menyembunyikan sesuatu. Mereka menemukanku dalam kondisi telanjang, kurus, kotor, dan dirantai di tempat tidur. Pihak pengadilan lalu membawaku untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan kesehatanku sangat buruk. Berat badanku hanya 25 kilogram. Aku bahkan tidak sanggup berdiri di atas kakiku sendiri. Sementara aku menjalani perawatan, seluruh keluargaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Ibuku akhirnya divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara. Namun, di hari ke-15 penahanannya, ibuku ditemukan meninggal dunia. Orang-orang menduga dia overdosis obat bius. Kakak laki-lakiku Marcel yang tahu bahwa selama ini aku dikurung di ruang bawah tanah terus membela diri. Ia menyalahkan ibuku atas apa yang menimpaku. Meski begitu, ia tetap dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas keterlibatannya. Setelah dikeluarkan dari ruang bawah tanah itu, aku dirawat di rumah sakit karena kondisi mental dan fisikku yang sangat buruk. Akibat dikurung selama 25 tahun tanpa cahaya, udara, dan sendirian, aku dinyatakan mengidap koprofilia, eksibisionisme, dan skizofrenia. Aku menghabiskan sisa hidupku di rumah sakit jiwa hingga ajal menjemputku pada tahun 1913. Kekasihku, sang pengacara yang patah hati karena aku tiba-tiba pergi dari hidupnya, meninggal beberapa tahun setelah aku mulai dikurung ibuku. Ia tidak pernah tahu bahwa aku selalu menunggunya.